Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancara produksi makanan Rutuk Telur Asin. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Nisbia Rahmata Mengkira, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Fadli Gazlan Maulana dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Rio Ardinata dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Serta Sirunisa dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Maudina Sujara dari absen 19. Oke, lanjut. Jadi Bu, bisa dijelaskan tidak produk yang Ibu jual itu apa? Ya, terima kasih. Produk yang saya jual yaitu produk telur asin. Ya, terinspirasi dari resep kearifan lokal Brebes, ya, dari makanan yang bernama produk bawang. Ya. Kemudian juga ingin membuat telur asin menjadi produk yang bisa lebih tahan lama. Akhirnya dari ide-ide tersebut terciptalah produk telur asin. Jadi sambal produk, kalau yang aslinya menggunakan kasih sebagai penyedapnya, nah kita menggunakan penyedapnya menggunakan kuning telur asin. Untuk proses pembuatannya sendiri bagaimana? Untuk proses pembuatannya sebenarnya simple karena kami bekerja sama untuk, jadi itu kan isinya bawang goreng dengan remahan kuning telur asin. Nah, untuk bawang gorengnya kami bekerja sama dengan rekan-rekan UMKM, sehingga di sini kami hanya mengolah kuning telur asinnya, membuat remahan-remahan kuning telur asinnya. Kemudian kalau itu sudah ready semua bahan-bahannya, kita tinggal mengaduk jadi satu. Kemudian ditambahkan varian rasa pedasnya. Jadi produk telur asin itu ada 3 varian rasa, yaitu rasa original, rasa pedas, dan ekstra pedas, menyesuaikan selera pembeli. Untuk biaya pengeluaran yang dipakai untuk produksi? Untuk per sekali produksi kita menggunakan 2 kilo bawang goreng dengan 2 kilo remahan kuning telur asin, itu jadinya 40 pieces, 40 pouch ya. Itu kurang lebih biayanya sekitar 200.000 per resep. per resep, jadi 40. Lanjut lagi. Selain bawang goreng, bahan apa lagi yang dibutuhkan untuk membuat produk telur asin, Bu? Oh ya, untuk membuat produk telur asin itu bahan-bahannya ada bawang goreng, kuning telur asin, rempah-rempah ya, kemudian tepung terigu. Itu bahan-bahannya kami dapat dari supplier. Adapun kalau bawang gorengnya dari UMKM, rekanan mitra kerja kami. Kemudian kuning telur asinnya itu juga dari UMKM. Jadi dari pengusaha telur asin, kuningnya kita pesan khusus beli kuning telur asinnya, karena biasanya ada juga yang membutuhkan putih telur asinnya saja. Jadi kalau kuning telur asinnya dikirim ke kami untuk membuat butiran serbuk kuning telur asin, kalau yang putih telur asin itu biasanya orang-orang pesan untuk membuat kerupuk telur asin, karena di proses pembuatan kerupuk telur asin itu biasanya membutuhkan putih telur yang banyak gitu. Nah, kuning telur asinnya dikirim ke kami untuk diolah menjadi remahan di kerupuk telur asin. Kemudian rempah-rempahnya
karena kebutuhannya tidak banyak, kami belanja dari pasar. Oh ya, selain itu juga karena kemasan kami ini, nah kemasannya ini kan kemasannya sudah menggunakan namanya paper metal ya. Ini sementara ini kami dapat dari Bandung. Jadi kemasannya ini kita belinya di Bandung karena di Brebes, Tegal belum ada. Makanya kami belum dapat infonya. Jadi ini dari Bandung. Lanjut lagi ya. Untuk produk telur asin ini Ibu distribusikan kemana saja, Bu? Ya, kebetulan karena produk kita tahan lama ya, ini bisa kuat sampai 8 bulan. Kita juga memanfaatkan selain offline, kita juga memanfaatkan online, marketing online ya. Jadi untuk offline-nya kita titipkan di toko oleh-oleh, kemudian minimarket, supermarket, kemudian kita juga kerjasama dengan Indomaret dan Alfamaret. Jadi itu yang pemasaran offline-nya. Untuk online kita memanfaatkan marketplace yang yang banyak orang pakai sih, biasanya di Shopee, yang jualannya agak banyak itu di Shopee gitu. Itu distribusinya. Satu lagi. Dalam menjalankan usaha ini, kesulitan atau tantangan apa saja yang Ibu temukan? Oh ya, kesulitannya biasanya sih yang sering kami alami itu di bahan baku. Jadi bahan bakunya ini kan lebih banyak kayak bawang goreng. Nah, bawang goreng itu jika pas bawang mahal, itu biasanya kita mengalami kesulitannya karena langka ya. Itu biasanya kita jadi terhambat produksinya. Kemudian karena mahal ya, kalaupun kita produksi tidak sebanyak biasanya gitu. Lalu strategi apa yang Ibu lakukan kalau ada penurunan penjualan? Ya, biasanya kalau mulai ada gelagat untuk gelagat mulai penjualan turun, kita aktif untuk promo. Nah, kalau di online biasanya kita lakukan sendiri, kita melakukan promo-promo di IG usaha kami. Kemudian kalau di offline ya, itu biasanya Indomaret atau Alfamaret itu akan mengajukan untuk mengadakan promo. Jadi yang melakukan promo itu dari Indomaret atau Alfamaret. Sabaria. Dari usaha yang Ibu jalankan ini, omset yang Ibu dapat berapa? Kira-kira per bulannya ya, itu kisaran 25 sampai 35 juta. Ya, adapun 20 sampai 35 juta itu biasanya kita presentasikan yang dibagi-bagi lagi, Mas. Untuk 50%-nya itu untuk belanja, kemudian 30% untuk honor karyawan, 10% untuk penyusutan, jadi untuk tabungan jika alat ada yang rusak ya, jadi kita bisa langsung ganti supaya produk terus berjalan. Kemudian 10%-nya lagi untuk tabungan investasi. Bu, terima kasih atas waktunya yang Ibu luangkan untuk kami. Iya, sama-sama Mas, semoga ilmunya bermanfaat. Ya sudah selesai. Sekian dokumentasi wawancara dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.